ketiga pejabat negara ini hadir di dalam acara pernikahan ya seorang selebriti, seorang artis, ya sebagai seorang tokoh publik, sebagai seorang pejabat negara. Ini adalah tindakan yang menurut saya tidak mampu memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Di mana perasaannya kan? Itu sama saja tidak kemudian memperhatikan perasaan publik ya. Ada semacam pelecehan terhadap perasaan publik yang dilakukan oleh pejabat negara kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan satu topik yang menurut saya masih sangat perlu untuk kita bicarakan, yakni berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang harusnya diterapkan maksimal di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Kenapa kemudian hal ini masih perlu untuk kemudian dibicarakan? Karena baru-baru ini terjadi sebuah ketidakkonsistenan kembali lagi dari pemerintah kita, di mana ada 3 pejabat negara, yaitu seorang Presiden Republik Indonesia, kemudian Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan yang ketiga itu adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ketiga pejabat negara ini hadir di dalam acara pernikahan ya seorang selebriti, seorang artis ya yang kemudian menjadi viral beberapa hari ini, bukan karena pernikahannya. Mungkin orang-orang melihat pada sisi pernikahannya yang mewah ya, tetapi saya tidak mau mengomentari itu. Saya ingin kemudian mengomentari kehadiran 3 pejabat negara ini dalam acara tersebut ya. Kenapa ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya perlu untuk dikritisi dan dikomentari dan menjadi fokus di konten ini? Karena tentunya berbicara tentang penerapan protokol kesehatan, berbicara tentang pandemi COVID-19 ya, harus ada peran yang sama antara warga masyarakat dengan pemerintah, dengan kekuasaan, dengan pejabat negara. Ketika penerapan protokol kesehatan itu dibebankan kepada masyarakat, masyarakat itu dituntut dan harus menjaga jarak, menjauhi kerumunan, kemudian menggunakan masker, dan lain sebagainya, dan tidak menciptakan kerumunan, maka kewajiban itu juga harusnya dibebankan kepada kekuasaan, kepada pemerintah hari ini, kepada pejabat negara hari ini. Bahkan harusnya pejabat negara itu dibebankan 2, 3, sampai 4 kali lipat dari itu gitu loh. Karena kenapa? Pejabat negara ini kan adalah pembuat aturan. Mereka ini kan adalah pengambil kebijakan. Aturan mengenai protokol kesehatan itu kan adalah aturan yang memang dibuat dan disepakati oleh pemerintah. Maksud saya adalah ketika aturan itu mereka yang membuat, maka harusnya mereka menjadi garda terdepan yang akan kemudian memberikan contoh kepada masyarakat bahwa penerapan protokol kesehatan yang baik itu adalah seperti ini. Ya, masyarakat itu harusnya mengikuti protokol kesehatan. Karena ketika pemerintah, 3 pejabat negara kemarin hadir di acara resepsi pernikahan artis itu, maka ini menunjukkan adanya sebuah arogansi kekuasaan, adanya sebuah kesombongan kekuasaan. Ya, ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak cinta kepada rakyatnya. Karena di daerah, ya, ini sangat-sangat saya tidak senangi ya. Di daerah itu banyak sekali warga masyarakat yang dibubarkan resepsi pernikahannya, yang kemudian dibubarkan acara-acaranya karena langsung dihadapkan dengan penegak hukum, langsung dihadapkan dengan aturan protokol kesehatan yang harus dipatuhi gitu loh. Karena di masa pandemi COVID-19 seperti ini menciptakan kerumunan itu ya tidak boleh. Nah, itu kan yang menjadi aturan dan anjuran dari pemerintah. Macam-macam ngumpulin orang kayak gini. Inilah video sejumlah anggota Polri yang sedang menegur warga karena menggelar pesta pernikahan di tengah pandemi corona.
Padahal pemerintah sudah meminta masyarakat agar tetap di rumah, melakukan pembatasan sosial dan tidak menggelar acara yang mengumpulkan orang banyak. Video ini pun viral di media sosial. Ayo bawa ke Polres. Ya. Ini untuk bangsa kita, keselamatan bangsa kita. Sekali lagi, mohon maaf, Bapak Ibu, silakan membubarkan diri. Kru silakan membubarkan diri. Foto sebentar sama keluarga, silakan. Nanti saya kasih waktu. Untuk undangan, saya mohon maaf. Saya Kapolsek Semboro, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi ini aturan dari negara. Kita tidak bisa melakukan kayak gini. Tetapi justru ya mereka-mereka yang kemudian mengeluarkan kebijakan itu, membuat aturan itu adalah orang yang melanggar aturan itu sendiri, ya, yang kemudian hadir di dalam acara yang di situ ada kerumunan. Kita tahu bahwa pernikahan artis, ya, sekaliber artis, ya, itu kan adalah tokoh publik, ya. Kehadiran mereka itu sangat tidak elok kalau menurut saya, sangat tidak etis. Karena pemimpin itu bukan hanya sebagai pengambil kebijakan, ya. Pemimpin itu tugasnya bukan hanya pengambil kebijakan. Mengambil kebijakan itu adalah satu tugas kecil dari pemimpin. Pemimpin itu memberikan teladan yang baik kepada warga masyarakatnya. Ketika pemimpin itu mengeluarkan kebijakan A, yang menyarankan protokol kesehatan, tidak mendatangi kerumunan itu menjadi anjuran dari pemimpin, dari kekuasaan, maka ya pemimpin juga tidak boleh datang, tidak boleh menghadiri acara-acara ya yang di situ ada kerumunan. Seperti yang saya sampaikan di konten sebelumnya, misalkan ketika Presiden Joko Widodo, ini lagi-lagi Presiden Joko Widodo ya, yang di konten sebelumnya juga melakukan kunjungan kerja. Dan ketika kunjungan kerja di situ ada kerumunan ya di NTT waktu itu, dan di sana tidak ada orang yang mematuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak dan lain sebagainya. Ya walaupun dengan dalil yang disampaikan oleh orang-orang di lingkaran istana yang menyatakan bahwa itu adalah suatu keadaan yang tidak bisa dicegah oleh pemerintah pada saat itu. Oke lah, itu bisa diterima. Tetapi hari-hari ini justru pemerintah ya, Presiden Joko Widodo justru datang di acara suatu pernikahan, kan seperti itu. Ya sebagai seorang tokoh publik, sebagai seorang pejabat negara, ini adalah tindakan yang menurut saya tidak mampu memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Ya, kita tahu bahwa acara pernikahan yang diadakan oleh rakyat biasa, masyarakat biasa di bawah, itu bahkan dimarah-marahi oleh penegak hukum, oleh kepolisian, sampai menangis dan merengek-rengek dimarahi, gitu loh. Tetapi pejabat negara leluasa dan seenaknya datang seperti itu saja. Ya walaupun di sana ada swab dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya pejabat negara itu harus masuk di dalam hati dan perasaan, gitu loh. Hati dan perasaan seluruh warga masyarakat, seluruh warga negaranya. Harusnya juga presiden ya atau pejabat negara hari ini itu memahami bagaimana keadaan perasaan masyarakat ketika melihat presiden datang di acara pernikahan, tetapi banyak sekali acara-acara pernikahan, acara-acara kemasyarakat yang dibubarkan karena alasan protokol kesehatan. Di mana perasaannya, kan? Itu sama saja tidak kemudian memperhatikan perasaan publik ya. Ada semacam pelecehan terhadap perasaan publik yang dilakukan oleh pejabat negara kita. Nah, pejabat itu harusnya mampu memberikan teladan yang baik atas bagaimana protokol kesehatan itu sama-sama kita patuhi. Jangan sampai protokol kesehatan ini hanya dibebankan kepada warga masyarakat biasa, tetapi pejabat negara itu nggak dibebankan protokol kesehatan. Tidak kemudian memperhatikan betul bahwa protokol kesehatan itu menjadi sesuatu hal yang penting di masa pandemi seperti ini. Selain itu juga, ya kita teringat satu kasus yang sangat kontroversial dari sisi penegakan hukum. Kemudian menurut berbagai masyarakat itu adalah suatu tindakan atau proses penegakan hukum yang tidak equal, yaitu dijeratnya Habib Rizik Syihab yang kemudian hari ini masih disangkakan ya menjadi terdakwa di pengadilan karena kasus kerumunan juga, gitu loh. Maksud saya, ketika ada satu anak bangsa, ini sekali lagi seperti di konten sebelumnya, ketika ada satu anak bangsa
yang kemudian diproses secara hukum karena kemudian menciptakan kerumunan, maka anak bangsa lainnya pun harus diperlakukan sama. Harus ada ekualitas di dalam proses penegakan hukum kita. Harus ada kesetaraan, ya. Jangan sampai ada perbedaan antara penerapan protokol kesehatan untuk rakyat dengan penerapan protokol kesehatan untuk pejabat negara. Tidak boleh seperti itu dalam bernegara. Dalam bernegara itu harus equal gitu loh. Harus adanya kesetaraan dalam proses penerapan protokol kesehatan. Karena itu dijamin oleh konstitusi dan itu diamanatkan oleh konstitusi. Kekuasaan pejabat negara sebagai pengambil kebijakan itu harus merasapi itu semua. Harus memahami dalam ya bagaimana nilai-nilai itu semua itu bisa dijaga, bisa diakomodir, adanya nilai keadilan, adanya nilai kesetaraan, adanya nilai-nilai kemanusiaan di situ, agar kemudian jangan sampai masyarakat berspekulasi, masyarakat kemudian beranggapan bahwa ya pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk kemudian mematuhi protokol kesehatan, ya. Protokol kesehatan hanya dibebankan kepada rakyat biasa. Sehingga pejabat negara, pemerintah kita hari ini bisa dan seenaknya mereka datang di acara-acara apapun yang di situ ada kerumunan, yang di situ ada banyak orang dan di situ ya ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Tetapi masyarakat ketika ingin mengadakan suatu kerumunan, menciptakan kerumunan, kemudian dihadapkan dengan aturan hukum yang mereka buat. Itu adalah sebuah kesombongan kekuasaan. Dan itu mencerminkan sekali lagi bahwa kekuasaan tidak merasuki, tidak meresapi betul apa yang dirasakan oleh rakyatnya.